Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk menentukan media pembelajaran yang sesuai di masa pandemi ini. Untuk itu Bapak Ibu saya ingin mendengarkan ataupun ingin melihat kira-kira media pembelajaran yang cocok, yang sesuai di masa pandemi ini menurut Bapak Ibu yang seperti apa? Mohon mungkin bisa menuliskan di kolom Jamboard yang sudah kami buat. Jamboardnya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan. Linknya dikirim kembali Pak Wahono. Tadi saya keluar. Linknya sudah ada di kolom chat. Oke, saya ulangi ya. Saya hilang tadi. Oh ya, siap. Siap. Di kolom Sudah. ini sudah ada dari Bu Siti Hanifah, yaitu menggunakan PPT bersuara. Sambil menunggu yang lain, mungkin Bu Siti Hanifah bisa menyampaikan kenapa Ibu memilih PPT yang bersuara ini. Ya Pak, PPT bersuara ini bisa di-share di grup WhatsApp agar siswa tidak jenuh Pak. Kalau hanya di share soal-soal saja, anak-anak kesannya itu hanya mengerjakan tugas terus-menerus. Tapi dengan PPT bersuara itu bisa mendengarkan suara gurunya dalam menjelaskan materi-materi sebelum nantinya mengerjakan tugas Pak. Oh, baik. Menurut Bu Siti Hanifah ini berarti media yang paling mudah diakses oleh anak dan mungkin bisa lebih menarik gitu ya, Bu Siti ya. Iya Pak. Karena untuk di SD tempat saya itu khususnya kalau mau menggunakan Google Form, mau menggunakan Zoom itu sangat tidak memungkinkan. Karena golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah Pak. Jadinya untuk membeli pulsa itu ya agak berat. Itu alasannya. Jadi yang diandalkan di sekolah saya hanya WA Group Pak. Sudah pernah dicoba yang menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet begitu? Apakah keikutsertaan dari anak-anak itu seberapa Bu? Kira-kira? Sudah Pak, tetapi orang tua harus menyediakan waktu sendiri karena HP-nya itu kadang dibawa oleh orang tuanya bekerja. Jadinya kita harus saling menyesuaikan. Jadinya untuk menggunakan Zoom atau Google Meet kan harus sinkronus, jadinya ribet Pak. Kalau menggunakan WhatsApp Group kan bisa dibuka kapan saja, mungkin kalau orang tuanya sudah pulang dari kerja baru bisa membuka gitu Pak. Bagus ya. Terima kasih Bu Siti Marni. Mungkin kita lanjut ke yang menggunakan WA ini, berarti Bu Resti ya ini ya. Ya, betul Pak. Ya, menggunakan pesan WA. Kenapa Ibu Sumarni memilih menggunakan media pembelajaran ini Bu? Murid nih Pak. Ya, karena mengingat di dalam satu keluarga itu kan HP-nya hanya satu dan di dalam keluarga itu mungkin ada 2 atau 3 siswa yang pembelajarannya sama menggunakan WA. Jadi dengan menggunakan WA ini nanti kan bisa disimpan orang tuanya sehingga suatu saat nanti bisa sampai di rumah itu bisa diberikan kepada beberapa anaknya Pak. Gitu. Iya. Iya Bu, terima kasih. Lanjut ke Pak Topik dulu. Menggunakan video pembelajaran Google Classroom, Kahoot, e-modul. Ya. Oke, Pak Topik bisa menyampaikan. Terima kasih. Saya karena murid saya sudah di levelnya SMA itu biasanya untuk fasilitas
laptop, komputer, HP itu sudah hampir merata, sehingga variatif yang saya gunakan itu lebih juga bisa mendukung kegiatan pembelajaran di masa PJJ. Saya sering menggunakan tadi membuat video pembelajaran kita sendiri sebagai aktornya begitu ya, yang menjadikan guru di dalam video itu, kemudian saya share di channel saya, kemudian saya bagikan melalui Classroom. Mengapa melalui Classroom? Supaya dapat dimuat, karena kalau di Classroom itu kapasitasnya kan besar, kalau di WA itu sangat terbatas. Maka linknya saya berikan di Classroom, kemudian ada instruksinya, ada judulnya, dan ada kapan waktu itu dilihat, dikerjakan, kemudian ada umpan baliknya berupa tugas dan sebagainya, sehingga kita dapat mengontrolnya dan dapat menilai secara runtut dan bisa ada interaksi Pak Wahono, ada interaksi dengan Classroom itu sehingga semua bisa terekam, nilai bisa dilihat, ada interaksi antara guru dan siswa. Juga saya juga sering menggunakan Kahoot. Kahoot itu bisa nanti pada saat kita memberikan evaluasi itu dengan Kahoot berupa kuis ya, yang nanti menyenangkan ya. Walaupun di rumah kita bisa juga interaksi melalui Kahoot ini. Juga e-modul juga kita gunakan. E-modul nanti linknya kita share. Begitu Pak Wahono. Luar biasa Pak Topik, lebih variatif dari yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin juga karena terkait dengan siswanya ya, siswanya yang lebih besar dan mungkin lebih mudah diajak untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif begitu. Mungkin Bu Sumarni masih terkendalakah? Ya, mungkin kalau terkendala kita bisa simpulkan, mungkin saya bantu untuk menyimpulkan, nanti kalau ada yang perlu ditambahkan mohon bisa ditambahkan. Jadi media pembelajaran yang sesuai di masa pandemi adalah media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ya, sama tingkat umur dari anak juga ya. Anak-anak yang mungkin lebih kecil itu untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih inovatif itu sepertinya agak kurang bisa efisien efektif, dan mungkin yang lebih besar tingkat umurnya seperti yang di SMA-nya Pak Topik itu lebih variatif, lebih inovatif dalam menggunakan media pembelajaran. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada feedback dari teman-teman, mungkin Bu Siti Hanifah, kasih waktu setengah menit Bu untuk memberikan feedback. Ya Pak, sedikit menyimpulkan ya, untuk pembelajaran yang sesuai di masa pandemi itu ya menggunakan berbagai macam IT yang ada, yang kita tinggal pakai, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi, baik kondisi siswa itu sendiri, baik itu misalnya usianya, kemudian seperti saya mengajar di SD ya, saya sesuaikan dengan siswa saya di SD, untuk Pak Taufik yang mengajar di SMA ya disesuaikan dengan siswa SMA. Begitu Pak. Ya, luar biasa kesimpulan yang diambil hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu untuk kedepannya kita bisa lebih membawa anak-anak kita untuk belajar yang lebih efisien dengan media pembelajaran kita. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sri Wahono. Oke, Bapak Ibu